Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Larsati. Di sini saya akan mereview kembali pembelajaran saya, yaitu tentang penggolongan obat. Yang pertama yaitu penggolongan obat berdasarkan jenisnya. Penggolongan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 917 Permenkes per 10 tahun 1993, yang kini telah diperbaiki dengan Permenkes Republik Indonesia Nomor 949 Permenkes per 4 tahun 2000. Penggolongan obat ini terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, psikotropi, dan narkotika. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas dan di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua disebut juga obat OTC, over the counter. Yang ketiga itu ditandai dengan lingkaran hijau dengan garis tepi hitam. Dan yang keempat contoh multivitamin, alkasida, oralit, paracetamol, dan lain-lain. Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras, tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan seperti dosis, indikasi, kontraindikasi, peringatan. Ditandai dengan lingkaran biru dengan garis tepi hitam. Contoh ibuprofen, CTM, dan lain-lain. Obat keras. Obat wajib apotik, OWA. Peraturan tentang obat wajib apotik berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347 Permenkes per SK per 7 tahun 1990 yang telah diperbarui dengan Keputusan Menteri Nomor 924 Permenkes per 10 tahun 1993, dikeluarkan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama itu pertimbangan yang utama untuk obat di wajib apotik sama dengan pertimbangan obat yang disertakan tanpa resep dokter, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan dengan meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan rasional. Yang kedua yaitu pertimbangan yang kedua untuk meningkatkan peran apoteker di apotik dalam pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan obat kepada masyarakat. Yang ketiga itu pertimbangan ketiga untuk peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri. Obat wajib apotik adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotik tanpa resep dokter. Selanjutnya itu ada narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penggolongan narkotika itu ada narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, adalah zat atau obat baik alamiah ataupun sintetis, bukan narkotika yang berkaca psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas mental dan perilaku. Psikotropika sendiri terbagi menjadi psikotropika golongan 1, psikotropika golongan 2, psikotropika golongan 3, dan psikotropika golongan 4. Selanjutnya itu penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat. Yang pertama ada obat yang bekerja untuk mencegah kondisi patologis dari penyakit, contoh vaksin dan serum. Yang kedua itu obat yang menghilangkan simptomatik atau gejala, meredakan nyeri, contoh analgesik. Yang ketiga yaitu obat yang bekerja menambah atau mengganti fungsi-fungsi zat yang kurang, contoh vitamin dan hormon. Dan yang keempat, pemberian placebo adalah pemberian obat yang tidak mengandung zat aktif, khususnya pada pasien normal yang menganggap dirinya dalam keadaan sakit, contoh apropro, injeksi, dan tablet placebo. Baiklah, itulah yang bisa saya review untuk pembelajaran tentang penggolongan obat pada siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.